akting Rianto, suami kepala desa di Tulung Agung, Jawa Timur, akhirnya terbongkar. Rianto awalnya mengaku menemukan bayi dibuang di area persawahan Desa Pojok, Kecamatan Ngantru pada Senin 20 Maret 2023. Bayi itu berjenis kelamin laki-laki, diletakkan di dalam kardus dalam kondisi telah meninggal dunia. Namun rupanya bayi itu adalah milik Rianto sendiri. Bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelapnya dengan wanita bernama Widayanti. Pengungkapan ini bermula dari kejelian petugas yang melihat kejanggalan penjelasan Rianto. Dari penjelasan awal, petugas sudah curiga dengan sosok RY. Akhirnya dari pengakuan itu dikembangkan. Terang Kasih Humas Polres Tulung Agung, Ibtu M. Ansori. Lanjutnya kasus ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tulung Agung. Petugas sempat menjemput Rianto di rumahnya pada Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Penyidik UPPA sempat menginterogasi Rianto berdasar temuan fakta di lapangan. RY akhirnya mengakui jika dirinya yang membuang bayi itu. Dari dia kami menangkap WY, ibu yang melahirkan bayi itu, sambung Ansori. Kepada penyidik, Rianto mengakui menjalin hubungan gelap dengan Widayanti. Dari hubungan tak resmi ini, Widayanti akhirnya mengandung buah cinta mereka. Hingga akhirnya saat usia kandungan Widayanti belum genap 9 bulan, ia merasakan gejala persalinan prematur. Karena merasa malu, pasangan ini sepakat untuk membuang bayinya. RY membawa bayi itu di mobilnya, tutur Ansori. Sebelumnya bayi malang itu dibersihkan lebih dulu, dibungkus dengan kain dan dimasukkan dalam kardus. Ia lalu meletakkan kardus itu di tepi jalan sawah yang sepi, di dekat tanaman tebu. Kemudian dirinya berlaku seolah tak sengaja lewat di lokasi itu dan menemukan kardus berisi bayi. RY juga membawa bayi itu ke puskesmas Ngantru. Sesampai di puskesmas, bayi itu akhirnya meninggal dunia, ungkap Ansori. Sebelumnya, mereka pernah sekali mendatangi seorang dukun yang dikenal mempunyai kemampuan menggugurkan kehamilan namun gagal. Keduanya lalu berupaya mencari paranormal yang bisa memindahkan kehamilan ke orang lain, namun tidak ketemu dengan orang sakti itu. Mereka lalu mencari informasi obat penggugur kandungan dari internet. Dari pencarian daring ini, didapat penjual yang menawarkan obat yang manjur. Mereka lalu membeli obat tersebut untuk dikonsumsi oleh Widayanti. Jadi dengan sengaja, keduanya membeli obat penggugur kandungan. Obat itu lalu dikonsumsi oleh WY, ungkap Ansori. Total ada 8 butir kapsul yang harus diminum Widayanti. Masing-masing kapsul diminum setelah jeda 1 jam. Kapsul ke-8 tidak diminum, melainkan dimasukkan ke dalam alat kelamin. Setelah semua proses itu dilalui, 5 jam kemudian Widayanti melahirkan anak yang dikandungnya. Proses persalinan dilakukan di rumah Ibu Widayanti di Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Setelah bayi laki-laki itu lahir, Rianto membawanya dengan mobil dengan tujuan hendak dibuang. Bayi dengan usia kandungan 7 bulan ini lahir pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan panjang 40 cm dan berat 1,7 kg. Jadi pasalnya bukan pembuangan bayi, melainkan kekerasan kepada anak karena ada upaya dengan sengaja menggugurkan kandungan. Hingga akhirnya bayi tersebut meninggal dunia, tegas Ansori. Rianto membungkus anak darah dagingnya itu dengan kain jarit, kemudian dimasukkan ke kardus bekas kopi ABC. Ia membawa bayi itu di area persawahan Desa Pokok, Kecamatan Ngantru dan meletakkannya di tepi jalan pada pukul 10.45. Rianto lalu pura-pura menemukan bayi itu dan membawanya ke puskesmas Ngantru. Bayi nahas itu sempat dimasukkan inkubator, diberi oksigen dan dibantu jantungnya. Namun ia akhirnya meninggal dunia di puskesmas Ngantru. Kini, Rianto dan Widayanti sama-sama ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Tulung Agung. Keduanya dijerat dengan pasal 76C dan pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun dan denda 3 juta rupiah. Karena pelakunya adalah orang tua korban, maka pidana ditambah sepertiganya.